Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Selamat siang menjelang sore nih Sobat Sehat dimanapun kamu berada, baik yang menyaksikan langsung melalui live Instagram Kementerian Kesehatan RI, maupun yang mendengarkan melalui aplikasi siaran Radio Kesehatan dan juga pada website kami di radiokesehatan.kemkes.go.id. Sobat sehat dan healthy semuanya, mungkin kita sering mendengar bahwa tubuh kita sebagian besar terdiri dari air. Tetapi seringkali kita lupa bahwa air ini adalah elemen penting yang kita butuhkan untuk menjaga seluruh sistem tubuh kita tetap berfungsi dengan baik. Maka dari itu topik siaran sehat kali ini sangat sederhana tetapi seringkali kita abaikan dan bahkan banyak orang mengabaikan, terutama anak muda nih. Sore ini kita akan bahas akibat jarang minum air putih bersama narasumber kita di sore hari ini ada Dr. Kevin Mak, Medical Doctor and Health Content Creator. Selamat sore, Dr. Kevin. Halo Yure dan teman-teman Healthies yang sedang menonton, selamat sore dan senang bisa sharing di sore hari ini. Bertemu lagi ya dok di Radio Kesehatan dan Yes. Kemenkes RI. Kali ini kita bahas topik yang dekat dengan kita semua ya, air putih. Setiap hari Ya, kita butuhkan. Jadi bagi sobat sehat nih yang punya pertanyaan terkait topik hari ini bisa langsung tulis di kolom komentar atau SMS WA langsung di nomor 0821 3636 2018. Oke, Dokter Kevin. Gimana kabarnya dok hari ini? Saya lupa tanya kabar. baik-baik. Untungnya udah minum dulu tadi tentunya biar nggak kering sebelum kita mulai. Dan senang banget hari ini diundang Kemenkes lagi bisa sharing untuk teman-teman healthy semua karena memang ini topik yang sebenarnya urgent ya karena banyak orang yang lupa sebenarnya dalam keseharian dan kesibukan kita. Nah, di sini semoga bisa menjadi edukasi dan reminder betapa pentingnya air untuk tubuh kita nih teman-teman semua. Nah, setuju banget. Dan semoga sobat sehat di rumah juga sehat-sehat dan udah minum air putih ya sebelum dengerin kita ngobrol di sore hari ini. Yes, Baik, betul Dokter banget. Kevin. Kita selalu dianjurkan ya untuk memenuhi Mhm. cairan dalam tubuh gitu. Salah satunya dengan cukup minum air putih katanya 8 gelas sehari gitu minimal ya dokter ya. Iya, benar. Memangnya kenapa sih dok air putih ini jadi suatu hal yang sangat penting gitu untuk tubuh kita? Iya, betul banget ya, karena memang dari dulu kita kecil sampai sekarang itu masih berlaku, yaitu konsumsilah minimal sekitar 8 sampai 10 gelas per hari. Dan kenapa sangat penting sekali? Karena tadi sudah sempat disinggung oleh Yura dan buat teman-teman semua juga, 70% badan kita itu terdiri dari air atau cairan. Nah, jadi penting sekali untuk menjaga fungsi kesehatan pencernaan kita tetap optimal, tetap berjalan dengan baik, biar kamu nggak gampang sembelit, nggak gampang kembung. Yang kedua, penting juga untuk kesehatan sendi, karena cairan sendi kita itu juga sebagian besar terdiri dari air. Next, penting juga untuk metabolisme tubuh. Jadi untuk pembakaran energi, kesehatan otot, dan yang paling penting juga menjaga kesehatan kulit kamu nih. Nah, teman-teman kan pasti mau ya, semua pengen lebih glowing, kemudian juga lebih optimal kulitnya. Nah, salah satu kunci yang paling mudah dan paling bisa kamu lakukan sekarang adalah minum dan penuhi kebutuhan air yang cukup. Nah, itu sobat sehat, penuhi kebutuhan air. Nah, mungkin ngobrolin cairan dulu nih, Dok, air dulu. Ya. Definisi air yang kita butuhkan tuh sebenarnya dari air putih aja atau bisa sih Dok, dipenuhi dari kayak sayuran kayak gitu? Karena orang-orang kan kalau disuruh minum 8 gelas air putih tuh kesannya kayak wah banyak Banyak gitu ya. banget ya. Iya. Ya, Gimana, betul, Dokter? betul. Jadi buat teman-teman semua, memang kebutuhan harian kita itu adalah sekitar 2 sampai 2,5 liter cairan ya. Jadi cairan itu memang cukup banyak sumbernya. Bisa dari minuman, bisa dari buah, bisa dari air putih tentunya, atau bisa juga dari makanan. Tapi kalau kita tarik 2,5 liter itu mungkin kita bisa dapat 2,2 sampai 2,3 itu dari minum. Jadi Oke. memang banyak itu dari minum entah itu teh, kopi, air putih, minuman soda dan sebagainya. Itu memang cairan kita utamanya dapat dari hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua kita dapatkan juga dari makanan dan buah-buahan. Nah, terutama buah-buahan yang mengandung kadar airnya cukup banyak seperti semangka, itu juga bisa memenuhi kebutuhan air atau cairan harian kita, seperti itu. Oh, berarti tidak hanya dari minuman saja ya, Dokter ya? Yes, betul banget nih. Dari minuman juga bisa nih healthy semuanya. Lalu Dok, apabila nih kita tuh tidak memenuhi kebutuhan cairan kita atau tidak Ya, sengaja tidak terpenuhi ya Dokter karena tidak ya, terasa gitu seharian, oh lupa minum air nih gitu. betul, Apa betul. sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita ketika kita jarang minum air putih ini Dok? Dan apa dampak yang akan terjadi?
Ini juga salah satu hal atau kata kuncinya tadi sering tidak disengaja. Jadi sebenarnya semua orang pasti akan merasa haus, pasti akan butuh minum, tapi seringkali kita lupa karena faktor pekerjaan, karena faktor deadline, faktor belajar dan sebagainya. Nah, apa sih yang terjadi dalam tubuh kita ketika kita tidak memenuhi kebutuhan cairan tadi? Jadi ada dua efek yang bisa terjadi pada tubuh kita, ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek itu biasanya hitungan beberapa jam ke depan, kalau kamu lupa minum, yang pertama biasanya akan mulai terasa pusing. Ya, jadi merasa terasa pusing dan juga gangguan fokus, itu yang paling cepat terasa. Yang kedua adalah dehidrasi ya. Dehidrasi ini adalah tentunya suatu kalimat yang banyak sekali teman-teman dengar dan teman-teman bisa lakukan tes kalau misalnya ditarik lapisan kulitnya, kemudian kita lepas. Nah, kalau dia kembali dalam kurang dari 2 detik, berarti sudah cukup cairan yang ada di dalam tubuh kita. Tapi kalau misalnya dia lambat kembalinya, lebih dari 5 detik, itu mungkin ada tanda-tanda kamu sedang dehidrasi. Nah, jangka panjangnya bila dibiarkan selama bulanan bahkan tahunan, ini bisa mengganggu fungsi dari beberapa organ. Nah, mungkin sekarang yang marak tentunya di berbagai sosial media maupun kasus yang dilaporkan adalah gangguan ke fungsi ginjal. Ya, karena kita tahu bahwa ginjal itu membutuhkan cairan yang cukup sehingga bisa membuang toksin atau racun dari dalam tubuh kita lewat air seni kita seperti itu. Nah, kayaknya nih nyambung nih ya sama salah satu concern pemerintah nih kan sekarang Iya, banyak dok ya yang uro nefro ya dokter ya. betul, betul, Soal betul nefro. sekali. Itu salah satunya berarti karena kurang minum ini ya dokter ya? Benar, karena memang ketika kita kurang minum, maka ibaratnya seperti kita buat teh gitu ya. Gulanya kebanyakan tapi tehnya kurang, maka gulanya akan pekat, dia akan menggumpal. Nah, itu seperti tubuh kita juga. Ketika toksin atau racun itu tidak dibuang dengan cairan yang cukup, maka akan terjadi pengendapan dan bikin masalah di ginjal kita. Seperti itu gambarannya. Wah, bahaya juga nih healthies ya. Hmm, Tuh. Dan tadi kita bahas sedikit dehidrasi, udah disinggung ya. sama dokter Kevin nih. Kalau ada orang jarang minum gitu. Terus ya salah satunya karena tadi ya dokter ya, Lupa ya, sibuk betul. kerja, lupa gitu. Ya. Dan akhirnya dehidrasi tanpa kita sadari. Tanda dehidrasi sendiri ini apa sih dok? Karena kan nggak semua orang tahu ya, oh ini dehidrasi nih gitu. Mungkin bisa diceritakan dok. Betul, betul. Yang pertama tadi kita sudah sempat singgung bahwa dengan mencubit kulit ya, kita bilangnya skin pinch test. Jadi kita bisa tarik aja kulit kita kalau kembali dari 2 detik atau kurang berarti normal. Lebih dari itu curiga mengarah ke dehidrasi. Kemudian yang kedua yang teman-teman bisa perhatikan juga adalah ketika teman-teman merasa rasa haus yang sangat ekstrim ya, itu biasanya sudah mulai menjadi alarm untuk tubuh kita, kita membutuhkan tambahan cairan. Dan yang ketiga yang sering tidak disadari itu adalah bibir. Nah, biasanya bibir akan mudah pecah-pecah, kemudian juga kering, atau bahkan timbul luka. Nah, itu juga bisa menjadi tanda karena memang area mulut dan bibir kita itu butuh lubrikasi dari cairan atau butuh cairan yang lebih. Dan yang terakhir yang sering diabaikan adalah ketika air seni kita atau buang air kecil kita sudah terlihat lebih gelap ya. Jadi patokannya lebih mengarah ke kuning gelap menuju ke kecoklatan. Tapi biasanya sih kuning gelap itu udah mulai menjadi pertanda bahwa ayo tubuh kita ini sedang mulai kekurangan cairan, jangan sampai dia masuk ke dehidrasi seperti itu. Oke. Berarti sebenarnya ini tanda-tanda yang sering kali kita rasakan, cuman sering diabaikan juga ya, Dok. Bener-bener banget. Itu soal sehat tanda dehidrasi, jadi mungkin bisa mulai langsung. Berarti kalau misal nih, Dok, kita dehidrasi, apa sih hal pertama yang harus kita lakukan gitu? Ya, jadi ketika teman-teman memang mulai nih mengalami tanda-tanda dehidrasi seperti yang dialami tadi, pertama teman-teman harus konsumsi air putih ya. Kenapa? Karena air putih itu merupakan sumber cairan yang paling efektif dan tidak ada perasa maupun kalori di dalamnya. Jadi dia tidak akan menarik cairan ataupun membuat gangguan pada tubuh kita. Jadi tinggal tambahkan saja 100 sampai 200 ml atau sekitar 1 gelas air, itu biasanya sudah meningkatkan lagi kadar cairan yang ada dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, dalam beberapa jam ke depan, apalagi kalau udah mulai timbul tanda-tanda dehidrasi, hindarilah teman-teman konsumsi seperti teh atau kopi. Karena teh atau kopi memang sifatnya menarik cairan dan bisa bikin kamu lebih haus lagi. Seperti itu. Gitu, oke oke oke. Ini Sobat Sehat mungkin informasi terbaru ini untuk kita. Terus saya Yes. juga penasaran lagi sih, Dok, sebenarnya. Sekarang kan Ya. banyak yang FOMO olahraga, lari Hmm, hmm. paling banyak. Itu kan keluar cairan ya, dokter ya.
Terus Betul. akhirnya, digantilah dengan air. Nah, biasanya yang Yes. mereka minum tuh kadang bukan air putih, Ya. melainkan elektrolit kalau sekarang Mhm, mhm, ya mhm. beberapa merek lah. Kalau kayak gitu Betul. gimana Dok? Masih aman kah atau seharusnya air putih nih yang paling bagus gitu? Mhm. Nah, ini pertanyaan bagus sekali dan banyak ditanyakan juga, selain dari Yuri atau teman-teman healthy lain pasti penasaran kalau bisa saya olahraga, boleh nggak nih? Karena kampanye banyak ya di luar sana Betul. untuk minum minuman elektrolit. Jawabannya adalah tergantung dari jenis olahraga yang sedang kamu lakukan. Mmm, Idealnya, apapun olahraganya, air putih atau air mineral itu akan lebih baik menjadi pilihan utama. Tetapi, jika teman-teman melakukan jenis olahraga yang intensitasnya sedang sampai tinggi, saya kasih contoh misalnya teman-teman lari, kemudian jalan cepat, atau misalnya teman-teman olahraga angkat beban, ya resistance training, itu biasanya membutuhkan kadar penggantian elektrolit karena teman-teman berkeringat lebih banyak. Karena kandungan keringat itu bukan hanya air. Jadi jawabannya boleh, tapi pastikan minuman elektrolit yang teman-teman konsumsi satu sudah disertifikasi seperti BPOM, kemudian yang kedua juga kandungannya aman dan yang ketiga sesuai atau tepat guna. Jadi memang hanya teman-teman konsumsi setelah atau selama berolahraga saja. Jadi jawabannya boleh-boleh saja asal tepat guna. Seperti itu ya. nah itu untuk sobat sehat atau healthy semuanya yang lagi FOMO olahraga nih ya. Itu ya Betul, betul, jawabannya. betul. Mungkin banyak nih yang penasaran juga. Kemudian Hmm, dokter lanjut, tentang yang tadi konsumsi ya. air putih sehari-hari. Tadi kan kita Hmm, udah hmm, bahas hmm, ya hmm. Dok sebenarnya sedikit tentang 8 gelas minimal sehari, 2 Ya, 1,5 sampai 2 liter ya Dok kalau nggak betul, salah. betul. Nah Hmm, apakah kebutuhan ini tuh pada setiap orang sama atau ya. berbeda-beda sebenarnya? Yes, ini juga pertanyaan yang sangat menarik karena tiap orang merasa dirinya itu berbeda tadi, seperti yang sudah disampaikan. Yang pertama, tidak ada satu patokan atau ukuran yang sama untuk setiap orang. Jadi itu betul. Yang kedua, teman-teman harus perhatikan mulai dari usia, aktivitas yang dilakukan, kemudian kalau ada atau tidak adanya olahraga. Nah, secara gambaran umum yang tadi kita ambil, 8 sampai 10 gelas per hari itu adalah ketika teman-teman asumsinya tidak berolahraga sama sekali. Jadi, itu adalah kebutuhan cairan harian kita dengan kondisi istirahat. Jadi, tidak melakukan aktivitas tambahan seperti olahraga. Nah, tapi kalau teman-teman memang melakukan olahraga tambahan seperti let's say tadi lari, angkat beban, bersepeda, artinya teman-teman butuh asupan tambahan sekitar 200 mili atau 1 gelas sampai 500 mili, 2,5 gelas dalam 1 jam teman-teman berolahraga. Seperti itu. Jadi memang ada kebutuhan yang harus ditambahkan ketika teman-teman berolahraga, apalagi kalau olahraganya berat. Seperti itu, Yura. Oh, oke. Berarti 8 gelas itu adalah rata-rata minimum ya, dokter ya? Betul, betul sekali. Oke. Berarti kalau kita misal nih, Dok, Hmm, kelebihan gitu, 3 liter gitu, siapa tahu ya, aja ada ya, mungkin benar, aja. benar, benar. Itu aman nggak sih, Dok, sebenarnya Mas Yan? Hmm. Nah, ini juga menjadi concern juga karena ada beberapa teman-teman yang merasa, aduh, kayaknya kalau saya kelebihan minum pun itu bisa jadi problem. Nah, pertama, menurut data dan penelitian akan sangat sulit seseorang itu kelebihan minum, kecuali sangat disengaja. Kenapa? Karena ginjal kita itu memang unik. Dia hanya bisa memproses 800 sampai 1000 mili, jadi sekitar satu air mineral besar, maksimal 1 jamnya. Nah, mendekati batas itu, dia akan mengirim sinyal ke otak kita untuk mual. Nah, makanya kenapa kalau kita kebanyakan minum air dalam waktu yang sangat pendek, pasti kita merasa mual. Mual. Nah, ketika seseorang itu mual, maka dia akan otomatis stop untuk minum. Nah, itu adalah salah satu pertahanan atau alarm di tubuh kita agar tidak kelebihan minum. Nah, tapi kalau misalnya dalam 1 hari, let's say ada yang minumnya 3 liter, atau tadi misalnya 3,5 liter misalnya, apakah berbahaya? Jawabannya dalam 1 hari itu tidak berbahaya, tapi kalau dibiarkan terus-menerus mungkin bisa jadi masalah ke ginjal. Karena sekali lagi tadi ginjal punya alarmnya, di mana per jam dia hanya bisa memproses 800 sampai 1000 ml air dan lebih dari itu bisa menjadi masalah. Oke, berarti kalau kelebihan tubuh kita udah pinter ya, Dok, ya, dia kasih alarm ya. Betul. Itu ya, Yes, sobat sehat. Tapi kayaknya kalau 3 liter juga jarang ya ada orang yang jarang, minum betul. sebanyak itu. Disuruh minum 2 liter aja kadang nggak mau nih healthy Benar, semua. benar, benar. Nah, dokter ada lagi,
sekarang ini kan kita banyak menemui ya dokter Ya, kafe-kafe, terus minuman-minuman sekarang tuh beragam banget, di setiap store sekarang kita bisa temukan minuman manis, minuman ya. berkafein gitu. Nah, kalau kayak gini Dok, sekarang kan Mhm, mhm. konsumsinya agak bergeser nih ya, jarang minum Betul, air putih, betul. cairannya diganti yang manis-manis karena kalau yang Mhm. hambar ya rasanya kurang gitu. Kurang ya, mhm. Bagaimana minuman ini mempengaruhi kebutuhan air putih atau kebutuhan air dalam tubuh seseorang tersebut, dokter? Iya, jadi sebenarnya minuman-minuman manis, kafein, ataupun minuman tambahan lainnya secara cairan tidak ada masalah jika kamu konsumsi. Yang jadi masalah adalah jika terlalu sering atau terlalu berlebihan. Selalu kuncinya dua itu. Kalau hanya sesekali, it's okay. Tapi kalau dalam jangka panjang dilakukan berlebihan, yang kita takutkan bukanlah cairannya, tapi kandungan yang ada ditambahkan ke dalam minuman-minuman tersebut. Contohnya, gula yang sangat tinggi itu sifatnya akan bikin kamu lebih rentan dehidrasi, belum lagi mengganggu kerja ginjal juga dalam jangka panjang. Kemudian juga kandungan pemanis buatan misalnya, itu juga akan mengganggu sistem pencernaan dan juga penyerapan cairan di dalam tubuh kamu. Jadi kalau minumnya hanya sesekali, misalnya 1 sampai 2 kali dalam seminggu, itu dalam batas wajar tidak ada masalah. Tapi jika dilakukan berlebihan atau terlalu lama, itu yang baru bisa bikin jadi masalah pada organ kamu. Seperti itu. Nah itu nih healthy semua apalagi ini ya Gen Z ya sekarang dikit-dikit ngopal Iya, ngopi ngopal-ngopi gitu. benar banget. Tolong dibatasi lebih baik air putih ya dokter ya. Iya, betul Iya. sekali. Sama. Oke dokter ini sudah ada beberapa pertanyaan dari Healthies di rumah. Yang Yes, boleh pertama banget. dari MNS Novarianti 11. Dok, Oke. saya mau tanya, saya sering minum air putih, tapi saya lebih suka yang dingin, Dok. Itu apakah Oke. ada resikonya jika minum air dingin terus-menerus katanya? Gimana, Dok? Iya. Ini juga pertanyaan favorit, air dingin, air biasa, atau air hangat. Which one is the best? Mana yang terbaik untuk tubuh kita? Yang pertama, minum air dingin itu tidak ada masalahnya sama sekali. Kenapa? Karena tubuh kita punya yang namanya suhu tubuh inti, sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius. Artinya, apapun cairan yang masuk ke dalam tubuh kita, ketika sampai di saluran pencernaan, suhunya akan disamakan oleh tubuh. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Kemudian mau minum air dingin atau air hangat, silahkan tergantung kenyamanan dan kondisi. Mungkin saya bisa kasih contoh, kalau misalnya kamu sedang sakit tenggorokan ataupun merasa tidak nyaman, lebih cocok air hangat. Kenapa? Karena dia merangsang pelebaran pembuluh darah sehingga mengurangi nyeri di area tenggorokan. Tapi kalau misalnya cuaca sedang panas membara seperti akhir-akhir ini, kemudian gerah, tidak ada salahnya kamu konsumsi air dengan suhu yang lebih dingin, karena itu memberikan efek atau sensasi lebih nyaman untuk melanjutkan aktivitas. Seperti itu. Oh, itu ya untuk Kak Novarianti, semoga terjawab ya pertanyaannya. Jadi Iya, boleh aja mau minum air dingin atau minum hangat ya atau sedang apa, hangat-hangat kuku terserah ya. betul, Tubuh kita betul, bisa betul. menyesuaikan. Kemudian dari Kak Eliada 01. Hmm, Dok ingin bertanya, kita tahu banyak sekali jenis air minum yang beda-beda pH. ya. Apakah itu mempengaruhi kesehatan tubuh juga, Dok? Dan semisal pilih pH pada kemasan, pH berapa yang direkomendasikan katanya? Oke, ini pertanyaan yang cukup sering juga ditanyakan karena akhir-akhir ini banyak tren air minum dengan pH tinggi seperti itu. Pertama, kita harus luruskan bahwa kebutuhan cairan kita sebenarnya tidak terlalu memandang pH. Jadi mau pH berapapun, asal kebutuhan cairannya tercukupi, maka boleh dikonsumsi. Yang kedua, teman-teman harus tahu apa bedanya pH biasa dengan pH yang lebih tinggi. Tubuh kita secara garis besar pH-nya itu netral, yaitu di angka 7. Dan air mineral atau air putih yang kita konsumsi juga sama, pH-nya sekitar 7. Nah, ketika teman-teman konsumsi air mineral atau air tambahan dengan pH yang lebih tinggi, mungkin memberikan efek-efek positif untuk beberapa pasien ataupun beberapa penyakit khusus. Misalnya tadi contohnya seperti kalau ada yang hipertensi atau misalnya ada yang diabetes, boleh ditambahkan. Tapi secara garis besar, pH netral dengan pH lebih tinggi itu sah dan boleh saja dikonsumsi asal jumlah dan frekuensinya tercukupi. Seperti itu. Oke, itu ya untuk Kak Elia dan 01. Semoga terjawab ya pertanyaannya.
Iya. Kemudian dokter, ini lumayan banyak ya yang tanya dari MS Hodira. Oke. Nggak tahu cara bacanya kayak gimana ya. Kak Dira aja. Udah Mm-mm. sering minum air putih tapi bibir tetap pecah-pecah. Apakah masih Mm-mm. pertanda dehidrasi, Dok, katanya? Oke, jadi anggapannya tadi cairannya sudah tercukupi, tapi kok kenapa bibir ini sering pecah-pecah? Nah, pertama, terutama untuk teman-teman yang perempuan, faktor bibir pecah-pecah saya rasa lebih luas ya dibanding yang laki-laki. Kenapa? Karena pengaruh penggunaan lipstick, lip balm, make up, kadang bisa terkontaminasi ke area bibir. Nah, ketika terkontaminasi ke area bibir, kadang-kadang suka bikin iritasi, teman-teman. Nah, itulah yang bikin bibir jadi pecah. Belum lagi teman-teman kadang terutama ya teman-teman yang perempuan itu lupa bahwa kalau kamu pilih lip balm atau pelembab bibir itu lebih baik teman-teman pilih yang ada SPF-nya. Hmm. Kenapa? Karena ketika area bibir yang cenderung lebih lembab terpapar sinar matahari dengan teman-teman aktivitas di luar terus-menerus akan cenderung buat bibir itu lebih gampang kering dan pecah-pecah. Walaupun si kebutuhan cairan tadi sudah tercukupi. Seperti itu. Oh Jadi ada gitu. faktor lain maksudnya ya. Oke, itu ya untuk Kak Dira. Oke, kayaknya Yes. agak ngeblur sedikit ya dokter ya. Ah Oke, ya, nah oke. udah nih, udah. Oke, semoga terjawab ya untuk Kak Dira. Kemudian berikutnya dari Kak Adi underscore Stanggarawila. Kalau Hmm. mengatasi dehidrasi dengan minum air kelapa murni bagus dok katanya. Gimana dok? Oke, ini juga menarik ya. Jadi air kelapa teman-teman boleh dikonsumsi dan memang baik efeknya. Terutama dari beberapa studi dan penelitian menunjukkan bahwa baik dikonsumsi untuk pasien darah tinggi ataupun yang punya riwayat seperti kolesterol tinggi karena memang dia campuran antara air dan elektrolit seperti natrium dan kalium yang baik sebenarnya untuk menjaga kesehatan pembuluh darah dan juga otot. Tapi ketika dehidrasi, pertolongan pertama yang teman-teman wajib konsumsi adalah air putih terlebih dahulu karena dia tidak tercampur elektrolit. Ketika sudah masuk 200 sampai 300 cc air mineral atau air putih, baru teman-teman tambahkan cairan tambahan seperti air kelapa sangat baik dan boleh seperti itu. Jadi sebenarnya boleh, tinggal urutannya saja. Oke, itu ya untuk Kak Adi semoga terjawab. Jadi boleh, tapi tadi mungkin yang diutamakan air putih dulu ya dok. Terus Betul. air kelapa boleh diminum. Kemudian dokter ada lagi dari Kak, di sini tidak ada namanya tapi dari WA Ya, 08157836 bla bla bla. Dok, boleh. saya jarang minum air putih, bahkan Hmm. bisa 1 bulan full nggak minum air putih sama sekali. Wow. Karena Oke. setiap minum rasanya pahit, bahkan sampai mual katanya Hmm. dok. Bagaimana caranya supaya bisa minum air putih dok? Ini kasusnya menarik, tapi teman saya ada juga yang kayak gitu dok. Gimana dok kalau kayak gitu? Betul, ini memang kadang-kadang ada ya pasien-pasien yang menolak rasa air putih karena terasa tidak nyaman atau pahit. Nah, saran saya, teman-teman bisa coba dengan jumlah yang lebih sedikit tapi lebih sering. Kenapa refleks pahit itu bisa timbul? Karena jumlah air yang masuk ke dalam mulut, terutama belakang lidah itu mencapai jumlah tertentu. Let's say kalau kamu minum jumlah air yang sangat banyak, sekali minum langsung 1,5 gelas, 2 gelas, pasti akan terasa pahit dan mual. Tapi kalau teman-teman cicil ibaratnya gitu ya, 100 cc, 150 cc, biasanya tidak akan terlalu merangsang reseptor ataupun permukaan lidah yang mendeteksi rasa pahit. Gitu. Jadi salah satu hacks atau cara yang teman-teman bisa lakukan adalah coba konsumsi air putih dengan frekuensi yang lebih sering, tapi jumlahnya lebih sedikit. Karena sebenarnya yang penting dalam waktu 24 jam terpenuhi. Seperti itu. Oke, itu ya untuk Kak 08157836 tuh terjawab pertanyaannya. Kemudian dokter, ini ada lagi Hmm, menarik nih dok dari Kak Maulina underscore 1102. ya. Dok, apakah benar jika Hmm. konsumsi air dingin terus-menerus dapat menyebabkan gendut dok katanya? Oke, jadi ini juga salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan. Takut katanya minum air putih, apalagi di malam hari dengan suhu yang dingin, bisa bikin gendut. Katanya dapat dari grup WhatsApp keluarganya bahwa itu membekukan lemak, katanya begitu ya. Terus juga dia bisa bikin metabolisme jadi lambat. Jawabannya tidak benar. Kenapa? Karena air putih mau itu dalam suhu dingin ataupun suhu tinggi misalnya hangat begitu ya itu kalorinya nol. Jadi teman-teman mau minum 1 liter 2 liter pun tidak akan menambahkan berat badan
Justru dengan mencukupi kebutuhan cairan harian itu membantu metabolisme dan pembakaran di dalam tubuh kita sehingga teman-teman yang lagi mengatur pola makan, lagi program menurunkan berat badan justru bisa lebih efektif seperti itu. Nah itu untuk Kak Maulina ya, jadi aman saja kecuali kalau habis minum air putih gorengannya 5 biji, terus kurus, Nah, nah itu beda betul. lagi ceritanya ya, Ya, betul itu akan sekali. berpengaruh. Oke, satu lagi Dok sebelum kita akhiri, ada dari Ya, Kak Naldi SBRN_. Dok, apa hmm, efek samping keseringan minuman botol seperti oke. teh bla, kopi ini, Ya, gitu Dok. betul, betul. Jadi untuk teman-teman memang sekarang isu ataupun kekhawatiran masyarakat yang sedang concern adalah minuman kemasan atau minuman botolan. Bukan rahasia bahwa minuman kemasan atau minuman botolan itu ditambahkan zat tambahan yang cukup banyak ya, entah dari gula, perasa, dan lain-lain. Jadi tadi rule of thumb atau yang saya gunakan adalah kalau hanya dikonsumsi sesekali tidak masalah. Yang jadi masalah adalah jika terlalu sering atau terlalu banyak. Seperti itu. Karena tubuh kita tetap punya fungsi dan adaptasi untuk membuang zat-zat yang kurang baik. Tapi jika dilakukan terus-menerus, maka lama-lama organ kita juga akan kalah dan akhirnya rusak. Seperti itu. Oke, kayak kita dipaksa overwork aja ya dokter ya. Yes, betul Padahal kita banget. nggak kuat ya sobat sehat. Disuruh lembur terus kan nggak ini nggak mau kan sama organ tubuh kita juga. Oke itu untuk Kak Naldi semoga terjawab. Dokter nih nggak terasa kita udah ngobrol setengah jam. Jadi kayaknya Yes. kita harus segera mengakhiri perbincangan menarik ini. Tapi sebelum itu silakan dok beri pesan sehat untuk healthy semua terkait topik hari ini. Yes, nggak kerasa banget. Thank you, Yura dan teman-teman dari Kementerian Kesehatan dan Healthies yang nonton. Saya yakin dan percaya jika teman-teman memenuhi kebutuhan cairan setiap harinya dengan optimal, apapun yang kalian lakukan dan kerjakan pasti lebih efisien, lebih optimal, dan tentunya sehat selalu untuk teman-teman semua yang sedang menjalani aktivitasnya. Sehat selalu untuk kita semua. Oke, itu ya Healthies pesannya dicatat ya. Jadi perbincangan sore hari ini mengingatkan kita untuk terus bisa minum air putih mencukupi kebutuhan hidrasi kita ya, kebutuhan cairan kita agar fungsi tubuh kita juga bisa berfungsi dengan baik setiap harinya. Gitu Sobat Sehat. Terima kasih Dokter Kevin untuk Terima waktunya. kasih. Nih. Oke, thank you, Yura dan teman-teman semuanya. Selamat Oke. sore. Dan untuk healthy semua terima kasih atas antusiasme yang luar biasa. Sayang sekali ya perbincangan kita harus berakhir. Mungkin lain kali ya Dok kita bisa berbincang lagi. Yang masih Ya, punya pertanyaan dan belum dijawab tadi, boleh banget ke Instagram Dokter Kevin. Nanti kita mention ya Dok ya. ya. Nanti kita Oke. mention. Kita juga akan ada siaran ulangnya. Mungkin itu saja. Saya Yura Aurelia dan Dokter Kevin pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan Sampai. sehat.